Hai teman-teman sekalian, gimana kabarnya? Mimin berharap teman-teman yang menonton video ini dalam keadaan sehat. Dan pada episode kali ini, Anul Story akan membawakan alur cerita dari serial anime Fall 2023 yang berjudul Hametsu no Okoku. Anime ini bercerita tentang dunia di mana manusia dan penyihir hidup berdampingan. Namun seiring perkembangannya zaman, manusia mulai menganggap penyihir sebagai ancaman. Dengan bermodalkan teknologi dan senjata mutakhir, para manusia mulai melenyapkan ras penyihir. Sang MC yang bernama Adonis akan membalaskan dendamnya kepada umat manusia karena mereka telah melenyapkan gurunya dengan cara yang sadis. Nah, daripada penasaran, mending langsung saja ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu, Mimin meminta untuk subscribe dan dukung channel ini agar Mimin selalu semangat menceritakan alur cerita anime yang menarik untuk kalian tonton. Diceritakan sebelum zaman kuno, Dewa menciptakan manusia dan juga penyihir. Dewa kemudian membagikan kekuatannya kepada para penyihir dan berpesan agar mereka menggantikan tugasnya untuk mengarahkan atau melindungi manusia yang tidak mempunyai kekuatan. Para penyihir pun menaati pesan dari Dewa dan bersumpah akan bersahabat serta hidup bersama manusia dengan damai. Namun setelah berkembangnya zaman, para manusia malah menyerukan para penyihir untuk dilenyapkan, dan mereka dengan kejamnya menggantung para penyihir dan dipertontonkan secara massal. Scene kemudian berpindah ke daerah Sol Sabia di Kekaisaran Redia. Diperlihatkan sang MC yang bernama Adonis sedang bersama dengan gurunya yang bernama Cole si penyihir es. Diketahui juga jika mereka sedang mencari jalan untuk keluar dari Kekaisaran Redia. Nampak Cole masih kebingungan di mana letak posisinya sekarang, meski dia sudah melihat peta. Namun sesaat kemudian, Cole memarahi Adonis untuk tidak memakai alat aneh karena takut akan dilacak. Adonis kemudian memberitahukan jika alat yang dipegangnya bernama ponsel pintar. Selain itu, karena ponsel tersebut dibuat sendiri oleh Adonis, jadi mereka tak akan bisa dilacak. Terlebih lagi Adonis sudah memasangkan sihir yang bahkan teknologi militer manusia pun tak akan bisa melacaknya. Dengan wajah menyebalkan, Adonis berkata jika gurunya terlalu kuno karena masih menggunakan peta di zaman seperti sekarang. Namun sesaat kemudian, Adonis menanyakan mengapa dia dan gurunya harus melarikan diri. Karena Cole seorang penyihir, jadi wajar saja jika mereka melarikan diri dari perburuan yang dilakukan manusia. Dan saat ini mereka harus menemukan negara yang bisa menerima penyihir. Cole juga akan mencari tempat untuk menyekolahkan Adonis. Namun Adonis berkata jika dia tak perlu sekolah karena dirinya hanya ingin menjadi murid dari Cole. Mendengar hal itu, Cole pun menggoda Adonis jika dia menyukai wanita yang lebih tua. Melihat Cole yang tampak ceria, membuat Adonis merasa heran karena dia bersikap seolah-olah tak ada masalah. Berbeda dengan Adonis yang sangat membenci Kekaisaran Redia dan dia berniat akan menghabisi mereka dengan sihir. Namun sesaat kemudian terlihat pasukan pemburu yang menyergap Adonis dan Cole. Adonis dengan penuh emosi akan menghadapi mereka. Namun Cole menghentikannya karena sihir Adonis belum matang. Cole pun mengeluarkan senjatanya dan menghabisi para pemburu dengan sekejap mata. Scene kemudian berpindah di Kekaisaran Redia. Terlihat kaisar kedua-tiga yang bernama Gothe menerima laporan dari bawahannya. Bawahannya berkata jika penyihir Cole ialah penyihir tingkat atas yang menguasai sihir pembekuan. Dan jika hanya mengandalkan regu kecil saja, maka hal itu tak akan cukup. Namun dia tiba-tiba ditendang prajurit militer karena tidak sopan kepada sang raja. Raja pun meminta mereka untuk segera menangkapnya, karena raja tak akan membiarkan Cole kabur begitu saja. Diperlihatkan Cole yang telah membekukan semua pemburu. Namun Adonis merasa kesal karena gurunya tak membiarkannya bertarung, karena jelas-jelas Adonis bisa menggunakan sihir. Dan dia juga menanyakan apa gunanya belajar sihir jika tak boleh bertarung. Namun lagi-lagi Cole beralasan jika kekuatan sihir Adonis masih belum memenuhi standar. Tapi secara tiba-tiba Adonis berkata jika sebagai murid Cole, mana mungkin dirinya tak memenuhi standar. Adonis pun mengungkapkan jika Cole tak mengizinkannya bertarung karena dirinya ialah manusia. Jadi Cole tak membiarkannya untuk saling melenyapkan sesama. Hal itu membuat Adonis sudah tak tahan karena tak bisa melindungi Cole. Dengan mengeluarkan air mata, Adonis sudah menganggap Cole. Namun ternyata alat yang dipakai para pemburu masih aktif, yang membuat teknologi Kekaisaran Redia menemukan titik lokasi Cole dan Adonis. Mereka berdua pun terjebak di pancaran cahaya, dan bahkan teleportasi fisik jarak jauh yang dimiliki Cole tak bisa digunakan. Adonis kemudian menenangkan Cole, namun secara tiba-tiba
Dan ternyata pancaran cahaya tersebut berasal dari satelit milik Kekaisaran Redia. Sepertinya satelit tersebut dapat memindahkan objek dari jarak jauh. Dan diketahui jika mereka akan memindahkan Cole dan Adonis ke alun-alun pusat ibu kota. Scene kemudian berpindah. Terlihat raja memberikan pidato ke semua rakyatnya. Jika sebelumnya manusia dilindungi oleh sihir untuk menghindari bencana alam dan penyakit, para manusia juga meminta bantuan kepada para penyihir, seraya memuja mereka. Namun umat manusia mulai takut kepada para penyihir karena sihir mereka yang sudah melebihi pengetahuan manusia. Dan raja juga menanyakan, apakah umat manusia orang-orang lemah yang hanya bisa tunduk kepada penyihir? Dan apakah manusia tidak bisa hidup di dunia ini dengan bermartabat? Dengan tegas raja berkata, jika manusia tidak selemah itu, karena mereka saat ini sudah mampu menciptakan pesawat luar angkasa, kota baja, kereta api otomatis, serta ponsel pintar yang melambangkan kebijaksanaan. Raja juga memberitahukan, jika hal ini merupakan revolusi industri super yang dikembangkan negaranya. Raja kembali menegaskan, jika umat manusia bukanlah orang-orang lemah, meski tanpa hal gaib seperti sihir, namun mereka bisa mengubah alam dengan kekuatannya sendiri, serta menguasainya. Raja juga berkata jika sekaranglah waktunya untuk memusnahkan penyihir, dan menunjukkan ke seluruh dunia, jika umat manusia adalah penguasa bumi. Setelah pidato itu, terlihat raja dipuji oleh istrinya. Namun tak lama setelah itu, raja juga memberikan sambutan kepada penyihir Cole karena dia sudah lama ingin bertemu dengannya. Mengetahui jika di depannya ialah Raja Redia, Adonis dengan penuh emosi berlari mendekati raja dan berkata jika dia akan mengulur waktu agar Cole bisa lari. Namun perbuatan Adonis tentu saja dihentikan oleh penjaga. Melihat Adonis, raja pun mengetahui jika dia ialah manusia yang dibesarkan oleh penyihir. Dengan penuh amarah, Cole kemudian mengeluarkan sihir S0 mutlak dan mengancam raja untuk melepaskan Adonis. Namun raja tak gentar dengan ancaman Cole. Melihat sikap raja yang hanya terdiam, membuat Cole tambah emosi dan akan melancarkan serangannya. Namun secara tiba-tiba, melihat sihirnya yang hilang dalam sekejap, tentu saja membuat Cole merasa terkejut. Dan ternyata, sihir Cole tiba-tiba hilang karena umat manusia telah mengembangkan kekuatan sains yang dapat menetralisir kekuatan sihir. Tak hanya itu, bahkan Adonis juga tak bisa mengaktifkan sihirnya. Raja kemudian mendekati Cole dan meminta para penyihir untuk menyerahkan dunia ini kepada umat manusia. Dan sesaat kemudian, raja juga berkata, jika penyihir yang tak bisa menggunakan sihir hanyalah seorang wanita biasa. Tanpa rasa empati, rakyat kerajaan Redia dengan wajah gembira melihat hal itu sebagai bahan pertunjukan. Melihat hal itu, tentu saja membuat emosi Adonis memuncak. Namun dia tak bisa berbuat apa-apa. Merasa kesal dengan sikap Adonis, raja kemudian meminta penjaga untuk menembakinya. Mengetahui hal itu, Cole kemudian bersujud seraya berkata jika hal ini adalah kesalahannya dan tak ada hubungannya dengan Adonis. Dengan berlinang air mata, Cole meminta raja untuk menunjukkan kemurahan hatinya dan memaafkan Adonis. Cole juga tidak peduli dengan dirinya, asal Adonis bisa selamat. Melihat sang guru, Adonis juga berlinang air mata dan akan melenyapkan mereka. Raja kemudian mengeluarkan senjata dan Cole dengan senang hati menerimanya. Cole dengan wajah tersenyum berterima kasih kepada Adonis. Adonis kemudian mengingat di saat dirinya hidup sebatang kara. Saat itu Cole datang dan dengan wajah tersenyum dia kemudian mengulurkan tangannya. Adonis pun dengan senang hati menggapai tangan Cole dan berkata jika dia sangat senang karena bisa bertemu dengannya. Namun tak lama setelah itu, dengan kejamnya para tentara menembaki Cole hingga badannya hancur. Adonis pun histeris meminta mereka untuk menghentikannya. Adonis juga mengingat kenangan saat dirinya bersama Cole. Tak cukup sampai di situ, raja kemudian mengambil Cole dan dengan bangganya raja memamerkan hal itu kepada rakyatnya. Diketahui jika dewa pernah berkata kepada penyihir jika umat manusia akan takut kepadanya. Oleh karena itu dewa meminta agar penyihir membawa ketentraman bagi dunia mereka. Dan apabila bermusuhan, maka kekacauan dan kegelapan akan menimpa dunia. Singkat waktu, di kamp tawanan Mayhem, terlihat dua orang tawanan saling berebut makanan. Namun tak lama setelah itu, wanita yang bernama Doroka memberikan rotinya agar mereka bisa akur. Melihat sahabatnya memberikan roti yang seharusnya dia makan, membuat Ana menanyakan apakah Doroka baik-baik saja. Diketahui, meski semaju apapun teknologi karena revolusi industri super, namun manusia masih tetap saling bertarung, dan perang pun tetap tak bisa berakhir. Tak lama setelah itu, petugas sipir memanggil nomor 218. Diketahui juga, jika orang yang dipanggil tak pernah kembali. Anna pun ketakutan karena mengetahui jika dirinya yang dipanggil. Namun tak lama setelah itu,
ternyata Doroka tiba-tiba mengganti nomornya dengan Ana. Hal itu membuat Ana berlinang air mata dengan kebaikan sahabatnya itu. Ternyata Doroka dipanggil oleh ketua sipir. Namun dia dibuat terkejut saat kepala sipir meminta dirinya untuk melepaskan pakaiannya. Ternyata Doroka akan ditugaskan untuk melayani orang penting. Jadi kepala sipir beralasan akan memeriksa tubuhnya terlebih dahulu. Dan juga diketahui jika kepala sipir memperlakukan tawanan dengan sangat kejam. Setelah itu, kepala sipir memaksa Doroka untuk berselfie dengannya. Dan hasil fotonya akan dikirim ke kantor pusat. Namun tak lama kemudian, Doroka melarikan diri dengan membawa ponsel milik kepala sipir. Dia kemudian mencoba membuka gerbang penjara dengan menggunakan ponsel kepala sipir. Namun rencananya gagal karena diperlukan biometri suara dari petugas sipir. Namun tak lama kemudian, ternyata Doroka mempunyai kemampuan spesial. Dia berhasil membuka gerbang penjara dengan menirukan suara kepala sipir. Setelah semua gerbang penjara terbuka, Doroka kemudian berteriak agar mereka kabur dari sana. Tanpa pikir panjang, para tawanan pun berhamburan kabur. Tak lama kemudian Doroka membuka salah satu pintu yang ada di sana. Namun dia dibuat terkejut dengan apa yang dia temukan. Namun secara tiba-tiba petugas sipir datang dan menghentikan Doroka. Dan mereka dibuat kepanikan karena semua gerbang penjara telah terbuka. Namun tak lama kemudian, nah itu dia alur cerita episode pertama dari anime Hametsu no Okoko. Annual Story akan menceritakan episode kedua minggu depan. Karena anime ini merupakan anime terbaru yang rilis setiap minggu. Dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya dan terima kasih sudah menonton. Bye-bye.